Laut kita paling luas di dunia, tapi ikan kita masih mahal. Emas kita melimpah di Madinah, Mandailing Natal dan Freeport, larinya ke New York. Durian Medan banyak, yang dimakan durian Bangkok. Warga negara kita banyak nganggur, yang masuk dari Tiongkok. Beras melimpah, mau import. Kenapa tidak diberkahi? Jawabnya, kita belum beriman. Kejahatan kita termasuk paling tinggi. Korban narkoba 40.000 orang per tahun, melebihi korban 5 tahun perang Irak-Iran. Betul? Perlu kita pertanyakan. Kita negeri Islam terbesar di dunia, tapi undang-undang maaf, Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan boleh LGBT. Dari 204 anggota PBB, di dalamnya ada 63 negara Islam. Satu-satunya negara Islam yang membolehkan LGBT hanya Indonesia. 15 negara membolehkan, terakhir Amerika. 2015 ketok palu, boleh LGBT. Bapak lihat kemarin anggota parlemen lokal di Melbourne. Di sana sudah ketok meja anggota parlemen. Toilet umum wanita boleh dimasuki laki-laki. Toilet laki-laki boleh dimasuki wanita. Wanita boleh berbusana laki-laki, laki-laki silakan berbusana wanita. Melbourne kemarin ketok meja. Mau kemana Indonesia hari ini? Betul? Logika kita, sumber daya alam kita melimpah. Danau kita indah, lihat Danau Toba. Pernah ke Danau Toba, Mas? Kasihan ya. Danau terluas di Asia, salah satu danau terindah saya lihat di dunia. Danau vulkanik terbesar di dunia. Luasnya 100 km persegi, dalamnya 800 meter. Indahnya Masya Allah. Yang menemukan Danau Toba itu siapa? Orang Arab. Begitu dia ditemukan Danau Toba, dia bilang, Subhanallah, toyib, toyib, Subhanallah, toyib. Orang Batak nggak bisa bilang toyib, jadi Toba. Sekarang like Toba. Padahal itu awalnya bahasa Arab, toyib, artinya indah, bagus, indah, bagus. Sama dengan Kepulauan Maluku. Yang menemukan itu orang Arab. Al-Muluk, raja-raja kerajaan. Kerajaan Tidore dan Ternate. Orang Maluku tidak bisa bilang Al-Muluk, Al-Muluk. Kan itu Al-Quran kan? Mereka bilang Maluku, sampai sekarang Maluku. Jadi yang pertama menemukan kepulauan dan Danau Toba itu orang Arab. Naskah proklamasi disusun di rumah orang Arab. Yang merawat Pak Karno waktu sakit orang Arab. Kenapa sekarang orang benci sama Arab? Karena dia tidak ngerti sejarah. Kedua, tidak punya iman. Ketiga, setan. Betul? Baik. Di mana akar masalah? Kita bongkar Al-Quran. Kenapa negeri Islam terbesar di dunia jauh dari berkah? Harta melimpah tapi rakyat susah. Antar pejabat negara masih bertikai. Kebijakan antar menteri masih kontroversi. Menteri Perdagangan bilang import, Menteri Pertanian bilang panen raya. Menteri ini bilang begini, menteri itu kenapa tidak diberkah negeri? Al-Quran, surat 7, 96. Sampai jam berapa ini? Habis spidol. Belum mula-mula udah habis spidol. Habis ini Pak, betul habis ini. Kalau bisa siapkan 5-6 biji. Saya tergantung spidol, habis spidol saya pulang. Masalah masjid sama di mana-mana. Pertama mic-nya sering pecah, kedua spidolnya habis. Ketiga honor ustadznya nggak naik-naik. Itu penyakit masjid. 5 tahun honor khotib nggak naik-naik. Penyakit masjid di Indonesia yang harus kita benahi. Mana spidolnya? Surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti kami turunkan keberkahan dari langit, kami keluarkan dari bumi. Pasti. Mungkin nggak Allah mengingkari janjinya? No. Spidolnya belum datang ya. Al-Qurannya buka Mas. Surat 7 ayat 96. Jangan pakai HP lah, buka ini aja. Nggak tahu buka Al-Quran itu. Surat 7 Al-A'raf ayat 96. Kalau pakai HP nanti kita geser keluar Gojek, padahal kita bukan mau Gojek. Betul kan Pak? Set keluar Gojek. Kalau itu mendingan keluar wanita tanpa busana. Padahal nggak kita minta, walaupun senang, betul? Mana spidolnya? Harusnya diuji tadi, dites gitu. Karena saya orang teknis ya, segala sesuatu saya tes semua, cek semua baru.
Atau kita pulang aja dulu lah, bulan depan aja ya. Baru awal udah hasbi dulu nggak ada. Kasihan yang jelek nanti nama ketua. Ketuanya orang Batak lagi nih, Pak Lubis. Udah ketemu belum? Bukan ke mall. Karena harus saya jelaskan, karena saya orang kampus ya, biasa di whiteboard. Satu, seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Ada dua kata di sini, iman lan takwa. Betul-betul habis kok Pak. Mau digoncang kok habis tangan saya ini Pak nanti. La fatahna, pasti kami turunkan keberkahan. Keberkahan. Belum juga. Lari-lari Mas. Jadi harusnya standby 45 karena 5 menit kosong. Oke, dibuka dulu ya Mas. Yang ini aja hitam, birunya kurang pas dia, hitam aja. Ini udah lama ya. Oke. Kalau habis sudah kita pulang aja lah. Pasti kami turunkan keberkahan. Ibu lihat ini, keberkahan. Saking pundi, J? Saking langit lan bumi. Dari mana pe barakah ko? Dari langit lan bumi ke orang awak. Ada sini orang Padang, orang Jawa banyak ya. Saking pundi Pak? Saking langit lan bumi. Buktinya mana? Saudi Arabia. Penghasil aja minyak dan kurma. Gaji jenderal pensiun di Saudi lebih besar 12 kali daripada gaji jenderal aktif di Jakarta. Gaji dosen di sana sebulan lebih besar setahun di Indonesia, lebih besar sebulan di Saudi. Padahal sumber daya alam kita lengkap. Kita danau terluas di Asia, Danau Toba. Cengkeh terbaik di dunia dari Maluku. Tembakau terbagus di dunia, tembakau Deli. Karet terbagus di dunia, karet dari Kisaran, Sumatera Utara. Sawit nomor 2 terbaik di dunia dari Medan. Masya Allah. Emas kita melimpah, Freeport dengan Mandiling Natal. Cadangan emas kita ribuan ton di Tapanuli Selatan sekarang. Investornya maaf dari China. Kenapa ada kesan negeri kita dibiarkan dan ditinggalkan? Jawabnya sederhana, belum beriman dan belum bertakwa. Hanya dua variabel, satu iman, kedua takwa. Apakah cukup beriman? Belum, karena iman bisa pengakuan. Persoalan hari ini bukan berapa banyak kita mengaku beriman kepada Allah. Apakah Allah sudah mengakui kita orang beriman? Saya bisa mengaku ponakan presiden. Oh, saya ini ponakan Pak Jokowi. Diklarifikasi ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, oh no, dulure panjenengan nang masjid iki. Jenenge sapa munjir semua orang. Lo boten nyampung golek saking Solo dewang batak kata Pak Jokowi. Batal demi hukum. Saya bukan ponakan Jokowi. Hari ini orang Indonesia banyak mengaku beriman, tapi tidak diakui. Buktinya kenapa tidak diberkahi? Gampang kok. Hanya dua variabel. Seandainya penduduk negeri-negeri itu, Allah bicara bukan hanya personality, tapi institusi, negeri. Dimulai orang beriman itu harus dari atas. Presiden, menteri, dirjen, sekjen, gubernur, bupati, wali kota harus sholat jamaah di masjid seperti Turki. 90 tahun Turki presiden tidak, istrinya tidak ada yang berhijab. 90 tahun Turki azan tidak boleh bahasa Arab. 90 tahun Turki militer tidak boleh sholat jamaah di masjid. 90 tahun Turki wanita tidak mengenal hijab. 90 tahun Turki remaja tidak tahu Al-Quran. Baru tahun keempat Erdogan jadi presiden, Dr. Erdogan. Pertumbuhan ekonomi mereka 7,1%. Dulunya Turki bulan-bulanan di negara Eropa. Subhanallah. Ibu lihat kemarin, wanitanya sudah meninggalkan rok sepan dan jas, sekarang berubah menjadi hijab. Mahasiswanya sudah gandrung baca Qurannya, remajanya sudah senang ke masjid, sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Bulan Ramadan buka puasa di jalan dengan presiden, iftar jama'i. Kalau bahasa Arabnya apa? Open together, buka bersama. Betul ya? Kenapa kita terlambat?
karena kita belum beriman sepenuhnya. Siapa orang beriman itu? Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin, dibatalkan. Ada di antara manusia kata Allah, aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimuminin, mereka tidak beriman. Tafsir ayat ini kemana? Kafir dan munafik. Mengaku Islam tapi tidak kenal masjid. Rajin sedekah tapi masih serakah. Berhijab tapi masih jahat. Rajin haji tapi masih korupsi. Suka sedekah tapi masih serakah. Bercampur hak dan batil di tubuh manusia. Hidayah tidak diturunkan, negeri tidak diberkahi. Senin Kemis rupanya mau kurus. Muncul pertanyaan, kenapa Pak kami sudah sholat 5 kali sehari semalam, sedekah sudah setiap hari, tahajud dilakukan, kenapa negeri tidak diberkahi, rezeki kami susah? Ada 2 kemungkinan. Dosa numpuk, tidak bertobat, ibadah meningkat tapi tidak ikhlas. Berhijab karena trendy, sedekah tapi masih serakah, jenggot dipelihara karena ikut-ikutan, busana muslim tapi otak setan. Bercampur yang hak dan batil di sini, hidayah tidak ditambah. Taat dulu kamu baru kuturunkan hidayah, itu Al-Quran. Membaca Al-Quran dulu baru ketenangan jiwa, kerja dulu baru minta gaji, profesional dulu baru minta jabatan, sungguh-sungguh dulu baru diberikan kemudahan. Kita tidak, sholat 3 menit, doa setengah jam. Harta melimpah tapi tidak sedekah. Orang kayanya cenderung sombong, orang miskinnya suka mengeluh. Orang beriman itu terbalik, Bu. Kaya raya tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, berhasil tidak bangga, gagal tidak kecewa. Itu orang beriman. Banyak uang tidak pamer, sedikit tidak minder. Hebat. Makanya iman dan implementasinya. Siapa orang beriman dalam tataran implementasi? Kaya raya tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, berhasil tidak bangga, gagal tidak kecewa. Punya uang banyak tidak pamer, sedikit tidak minder. Jadi pejabat tidak sombong, pensiun tidak malu. Orang beriman. Jangan begitu naik Alphard berhentinya depan masjid. Begitu naik Gojek setengah kilometer berhentinya. Ini Al-Quran mengklarifikasi, ada variabel, ada indikator. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, pasti kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Lihat Saudi Arabia, penghasil apa Mas? Minyak dengan kurma. Makkah Madinah sudah umrah. Makkah Madinah 400 km, satu lubang pun tidak ada di sana. Kalau antum naik Ferrari 240 km per jam bisa dipacu Makkah Madinah. Coba lihat kita Cikampek, 90 mobil sudah goyang. Bapak lihat arah Tomang itu, jalan berapa banyak lubang. Di Jawa Barat maaf, lubang berjalan-jalan AWW. Mau jadi apa? LGBT dibolehkan, homoseks berkeliaran, ulama dicurigai, ustadz ditangkap, munzir semua orang diawasi. Mau kapan Allah ridho terhadap negeri kita yang menyampaikan Al-Quran diawasi? Betul ya Bunda? Ada sini dari kepolisian. Padahal yang perjuangan negeri para ulama. Jauh sebelum TNI berdiri, Hizbullah. Siapa waktu itu? Sudirman. Dia kan orang Muhammadiyah. Sudah berjuang atas nama Allah membela negeri. Lihat dari Aceh sampai Irian Jaya. 99% nakam pahlawan itu orang muslim. Dengan la ilaha illallah Allahu akbar. Kok sekarang kita dicurigai? Aneh kan? Aneh nggak ini Pak Lubis? Aneh atuh. Tapi orang mah cicing wae di dia. Ayat belum selesai. Walakin kazzabu, tapi mereka mendustakan ayat kami. Subhanallah. Mendustakan ayat siapa, Bu? Ayat Allah. Tahuznahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka. Subhanallah. Kenapa disiksa? Mendustakan ayat kami. Al-Quran dibaca tapi tidak diamalkan. MTQ tiap bulan tapi tidak pernah dibiarkan. Orang berjenggot dicurigai, bercadar diawasi, buka celana dibiarkan,
pelacur berkeliaran. Betul? Ini ada yang masalah, suaranya kenceng. Ini saya anjurkan, ini Pak Ketua, Pak Lubis ya. Ini kelemahan masjid yang seharusnya saya kritisi. Bikin lubang ini jangan terlalu kecil. Kita nyumbang 1 juta nggak muat ini. Iya, ini lubang begini gimana mau masuk uang 1 juta? Berat lagi, menggeser ini orang malas. Saya anjurkan ini bikin dari kaca, lubangnya besar. Tulis Pak Lubis, maaf tidak terima uang kecil. Astagfirullah. Jaluk sorga sewu. Sorga apa sewunan? Orang pantes. WC aja yang kotor, najis, jorok minimal 2.000. Masa masjid 1.000? Kesalahan sama pengurus masjid, lubang terlalu kecil. Mungkin orang mau nyumbang cek, nggak muat di sini cek. Cuma penyakitnya pengurus masjid juga bijak. Kalau dibikin besar, dicongkel jamaah. Jadi nggak ada masalah, nggak selesai masalah di tubuh manusia ini. Dibikin kecil nggak muat uang, dibikin gede dicongkel jamaah Pak. Jadi saya repot di Indonesia. Makanya saya dibujuk pindah warga negara Pak. Kawan-kawan saya di Oxford di Inggris, udah Pak Munjir pindah aja ke Oxford lah, ke London. Pusing Bapak di Indonesia kata. Tapi udahlah, nggak enak sama komplek seknek, betul?